Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Rinaldi dengan NPM 1817051040 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah PDT. Jawaban nomor 1 yaitu yang 1A, kelebihan centralized data center. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Yang kedua yaitu maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Dan yang ketiga yaitu proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Lalu kekurangan centralized data center yaitu kapasitas hard disk yang besar. Yang kedua, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yang ketiga yaitu perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Selanjutnya, distribusi data center. Kelebihan yaitu tidak bergantung pada server basis data pusat. Yang kedua, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Dan yang ketiga yaitu informasi data juga dapat yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Kekurangannya yaitu yang pertama biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. B yaitu jenis-jenis virtualized dalam data center. Jenis-jenisnya yaitu cloud computing. Cloud computing ini mempunyai 3 jenis layanan, yaitu yang pertama infrastruktur as a service atau IaaS. Yang kedua platform as a service atau PaaS, dan software as a service atau SaaS. Yang kedua yaitu jawaban 2A yaitu perbedaan jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan komputer client server yang pertama yaitu penyimpanan file terpusat. Yang kedua, hanya pengguna yang mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga, penginstalan dan pemeliharaan lebih rumit. Untuk komputer peer-to-peer, yang pertama yaitu setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan. Yang kedua, penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara mudah dan cepat. Dan yang ketiga yaitu tingkat keamanan rendah dibandingkan jenis jaringan client server. Lalu persamaan jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu membutuhkan sebuah jaringan. Yang kedua, biaya yang cukup mahal. Yang ketiga yaitu semua mesin yang sharing resource tidak mempengaruhi performa. Lalu yang B, komunikasi data sinkronos adalah proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada atau bisa disebut menjalankan perintah selanjutnya tanpa menunggu perintah sebelumnya selesai. Lalu komunikasi sinkronos adalah proses pengeksekusian kode yang dijalankan secara berurutan berdasarkan kode yang tertulis. Lalu yang ketiga A yaitu yang pertama topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini juga sering disebut sebagai topologi cincin.
Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Yang kedua yaitu topologi bus. Bisa disebut jika topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi jaringan berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hub dan switch untuk mengkoneksikan antar klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang bisa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub atau switch. Yang kelima yaitu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree juga disebut sebagai topologi pohon. Jenis topologi ini merupakan gabungan topologi bus dan juga star. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Yang ke-B yaitu cara kerja modem. Cara kerja modem yaitu mulanya data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem ada pada komputer tujuan, mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Jawaban nomor 4A yaitu peranan keamanan, yaitu yang pertama mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Dan yang ketiga yaitu memperkecil peluang tindakan kriminal. B yaitu jawaban nomor 4B yang dimaksud dengan enkripsi. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi atau kebalikan dari proses enkripsi dahulu. Encryption berasal dari bahasa Yunani kryptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Lalu private key yaitu suatu persandian yang dirancang supaya pesan dapat dikirim dan sampai di penerima dengan aman tanpa ada seseorang yang bisa membaca pesan tersebut. Lalu yang dimaksud dengan public key adalah sistem enkripsi atau penyandian yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci. Kunci privat digunakan oleh pemilik kunci untuk membuka pesan terenkripsi yang ia terima. Lalu jawaban nomor 4C yaitu
Pesan atau misek adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Lalu pengirim dan penerima komunikasi dapat melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Setelah itu, cipher dan kunci algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enkripsi dan dekripsi, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Beberapa cipher memerlukan algoritma yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Konsep matematis yang dalam algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan yang berisi elemen-elemen plain text dan himpunan yang ciphertext. Oke, cukup sekian presentasi penjelasan dari jawaban dari soal UTS mata kuliah PDT. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.